Haleluya. Shalom jemaat GBI Bukti Hermon yang kasih oleh Tuhan. Shalom. Anda suka juga pada pagi hari ini. Mari kita disambut bersama-sama dalam perjamuan Tuhan kita yang Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, para tamu undangan, bersyukur sekali bahwa pada pagi menjelang siang hari ini kita ada ya, Ibu Seraya. Jikalau kita ada hingga saat ini di ulang tahun GBI Bukit Hermon yang ke-35 tahun, itu semua bukan karena apa-apa, tapi semua karena Tuhan ya, Bu Sera. Wah, luar biasa sekali Bu Sera. Pada pagi hari ini kita merayakan ulang tahun gereja kita, GBI Bukit Hermon yang ke-35 tahun. Kalau dilihat secara manusia, 35 tahun itu bukan usia yang muda lagi ya. Sudah cukup dewasa lah. Sudah cukup dewasa. Kalau manusia kayak ada rambut putih dikit-dikit ya, kerut-kerut mulai bermunculan ya, seperti itulah barangkali. Tetapi sangat luar biasa bahwa gereja kita tetap ada hingga saat ini. Itu semua karena Tuhan. Kita bisa bersama Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Wah, luar biasa sekali pada pagi hari ini kita seragam kuning ya, gitu ya. Terang ceria. Wow, luar biasa, luar biasa. Baiklah, tanpa basa-basi lagi saya serahkan kepada Ibu Sera untuk membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, mari kita bersama-sama melihat bersama susunan acara kita hari ini. Yang pertama ialah pembukaan dan ucapan selamat datang yang sedang berlangsung. Yang kedua ialah ibadah. Yang ketiga perayaan HUT GBI Bukit Hermon yang ke-35 tahun yang akan diisi dengan persembahan tarian dari anak sekolah minggu GBI Bukit Hermon, flash mob dari Youth GBI Bukit Hermon, dan penyalaan serta pemotongan kue ulang tahun GBI Bukit Hermon, dan yang terakhir ialah Ramatama. Dan tidak lupa juga kami umumkan kepada Bapak Ibu jemaat sekalian, para undangan yang hadir pada hari ini, bahwa hari ini acara kita diramaikan dengan door prize. Berbentuk foto dan semuanya bisa kita dapatkan. Oh iya Bu Sera, ini muka-muka door prize ya Pak. Saya juga. Ya, semua bisa kita dapatkan setelah selesai seluruh rangkaian acara di lantai 1 GBI Bukit Hermon. Demikian susunan acara kita hari ini. Langsung saja kita ke acara berikutnya, yaitu ibadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, haleluya, shalom. Shalom, shalom. Mari saya undang semua kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa memuji Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Setiap jemaatmu di Bukit Hermon ini Tuhan, sungguh kami rasakan Tuhan hadirat-Mu Tuhan. Oh, penyertaan-Mu kepada setiap kami Tuhan. Kalau kami boleh ada Tuhan sampai saat ini Tuhan, oh di umur usia yang ke-35 tahun Tuhan gereja kami, semua karena pertolongan-Mu Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang menyertai kami Bapa, perkenanan-Mu atas setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Oh ya Rabbah, terima kasih Bapak, terima kasih. Oleh karena itu Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang di hadapan-Mu, kami mau beribadah kepada-Mu Tuhan. Biar ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan ke akhirnya Tuhan menyenangkan Engkau Tuhan Yesus. Hanya nama-Mu saja ditinggikan dan dimuliakan Bapa. Pakai dan urapi setiap hamba-hamba-Mu.
Anak-anakmu yang melayani pekerjaanmu Tuhan, well singer, tamborin, setiap kami yang terlibat Tuhan, terutama hambamu sebentar Tuhan, yang akan bawakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ada urapan-Mu Tuhan Yesus, ada urapan-Mu Roh Kudus Tuhan, agar setiap kami Tuhan dipuaskan Tuhan karena Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan di rumah yang tidak bersama-sama dengan kami, hanya lewat ibadah online Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu juga Tuhan melawati setiap mereka Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami akan buka Tuhan ibadah pada pagi hari ini, pada ucapan syukur kami hanya di dalam nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kita ada di tempat ini, kita mau meninggikan Tuhan. Amin. Amin. Siapa yang datang dengan kerinduan di hadapan Tuhan, mari lambaikan tanganmu. Tuhan melihat setiap hati yang rindu mencari Tuhan. Mari bawa hati kita dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan, dan kita menikmati Tuhan. Yesus, kami cintai sebab Kau yang layak terima pujian umat-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan, sebab Engkau yang layak Tuhan. Biar malam sama-sama kita akan pujian ini bagi Tuhan. Yesus, ku cinta Kau. Amin. Ku tinggi
Yesus, Raja di atas segala raja. Engkau yang layak, Engkau layak. Terima pujian, ini pujian umatmu. Terima pujian, Yesus, Raja di atas segala
memuji Dia. Haleluya. Yes. Mari kita menarikan itu. Yes.
syukur di hadapan-Mu untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, dalam ucapan syukur kami ada mujizat Tuhan terjadi. Terima kasih Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian ini bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh ada mujizat di dalam bersyukur. Dan hari ini kami sangat bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami, keluarga kami, secara khusus di GB Bukit Hermon ini. Terima kasih untuk 35 tahun ini. Terima kasih Bapak. Kami menaikkan ucapan syukur kami dalam pujian penyembahan kami. Bahkan di dalam kebenaran firman-Mu hari ini, berkaryalah Roh Kudus.
Pakai mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu kekasih Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Berikan dulu kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Hari memang agak spesial, saudara. Kita buka dulu firman Tuhan bersama-sama. 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-57 dan 58. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 57 dan 58, demikian firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Hari ini kita bersama-sama renungkan firman Tuhan, karakter pemenang. Firman Tuhan katakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Katakan bersama-sama, saya sudah menang. Kita sebenarnya sudah diberikan kemenangan oleh Yesus Kristus. Dalam dosa, di dalam iblis dan sebagainya, Tuhan telah memberikan kita kuasa. Tinggal bagaimana sekarang kita memiliki karakter pemenang, saudara. Dan tema firman Tuhan hari ini, karakter pemenang. Jangan sampai kita pasrah dengan keadaan. Walaupun mungkin secara umur mungkin kita sudah merasa saya sudah tua, saya sudah mungkin agak lemah dan sebagainya. Jangan, saudara. Ada banyak hal saya melihat di Alkitab. Apalagi kalau kita baca tentang ada seorang wanita pendarahan 12 tahun. Kita nggak tahu umurnya berapa, saudara. Dia sudah ke dokter, ke tabib, kemana pun dia pergi, di mana. Yang penting ada dokter, di situ dia pergi. Ada obat baru, dia coba semuanya itu. 12 tahun itu lama. Tetapi firman Tuhan katakan ketika dia mendengar tentang Yesus, bagaimana dia berusaha mencari Yesus, bagaimana dia merengsek maju di tengah-tengah kerumunan yang begitu banyak orang dan dia tidak mau menyerah. Dan jangan sampai kita mau diintimidasi oleh iblis, saudara. Itulah sebabnya bagaimana kita mempertahankan kemenangan itu dengan karakter di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita memiliki karakter pemenang? Firman Tuhan katakan, tetapi syukur kepada Allah. Karakter pemenang adalah orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan seperti lagu tadi, ada mujizat di dalam bersyukur. Seorang guru besar dari Universitas California, Robert Edmonds, pernah berkata bahwa orang yang bersyukur itu adalah orang yang lebih sehat, lebih cemerlang, cerdas, semangat, memiliki energi yang besar, tidak mudah sakit, emosinya stabil, saudara. Itulah sebabnya saya suka sekali di dalam Mazmur pasal 100 ayat yang keempat. Kita buka dulu sebentar, saudara. Mazmur pasal yang ke-100 ayat yang keempat. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Firman Tuhan katakan setiap kali kita masuk pintu gerbangnya, masuk dengan nyanyian syukur. Ada ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Inilah yang membawa kita kepada kemenangan Kristus. Inilah membawa kita kepada mujizat. Pada waktu Yesus melayani, saudara, begitu banyak orang yang ikut dia. Dan kemudian ketika hari sudah malam, Yesus tahu bahwa orang-orang ini sudah kelaparan. Dia berkata kepada murid-muridnya, beri mereka makan. Tapi Tuhan, kami punya uang 200, cuma 200 dinar. Kalau kami beli roti ini tidak bakalan cukup. Apa yang ada selain itu? Ada ini Tuhan, cuma roti 5 roti 2 ikan, Tuhan.
berikan kepadaku itu. Dan Yohanes 6 ayat yang ke-11. Perhatikan saudara, ketika Yesus juga melakukan firman Tuhan, masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Yohanes 6 ayat 11 firman Tuhan katakan bahwa lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Yesus masuk ke pelataran surga. Bapa, ini 5 roti 2 ikan. Yesus tidak berkata, Tuhan ini kecil, ini sedikit. Dia serahkan saja. Ini 5 roti 2 ikan Bapa. Dia bersyukur kepada Bapaknya. Dan kemudian mujizat terjadi. Pertanyaannya saudara, apakah bisa Yesus mengubah 5 roti 2 dan 2 ikan ini tanpa bersyukur? Artinya dengan 5 roti 2 ikan ini tanpa Yesus menyerahkan kepadanya, kepada Bapaknya tanpa bersyukur, apakah dia bisa memberi makan 5.000 orang? Saya percaya dengan kuasa yang Yesus punya, yang bisa saudara. Tapi Yesus tetap harus melakukan sesuai dengan firman, masuk gerbang dengan hati bersyukur. Bersyukur saja. Bersyukur saja. Itulah sebabnya saudara, kalau kita ingin melihat matahari terbit, jangan lihat di sebelah barat. Kita tidak akan pernah lihat matahari terbit di sebelah barat, lihat di sebelah timur. Kalau kita ingin melihat sikap hidup, karakter pemenang di dalam bersyukur itu saudara, kita harus berdiri di dalam sisinya Tuhan. Karena kalau kita lihat orang lain, kita bandingkan hidup kita dengan orang lain itu kelihatan lebih tinggi, lebih diberkati Tuhan, kita bisa minder saudara. Tapi kalau orang lain itu di bawah kita, kita bisa merasa sombong. Tetapi ketika kita berada di sisinya Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Saudara, kalau melihat sejarah GBI Bukit Hermon, ada beberapa tua-tua di sini. Sebenarnya GBI Bukit Hermon itu dimulai di GBI Jalan Gunung Latimojong Lorong 36 nomor 12 tahun 78, yang dimulai oleh Bapak rohani kita yang sudah dipanggil Tuhan 4 tahun lalu. Kemudian ada intrik di dalam gereja, sehingga akhirnya tahun 86 Bapak rohani kita dengan Ibu rohani beserta dengan Engkau Robert dan teman-teman akhirnya keluar dari GBI Latimojong. Cari, akhirnya dapat di Jalan Sungai Preman. Dan mulai ibadah itu bulan April tahun 86 saudara. Tetapi diresmikan itu di bulan Mei oleh Ketua BPD. Tepatnya tanggal 11. Nah, hari ini kita bikin tanggal 16 karena kita bertepatan dengan hari Minggu saja. Dan mulai saat itu perjalanan GBI Bukit Hermon dengan segala suka dan dukanya saudara. Bapak rohani, Ibu rohani kita dengan beberapa teman yang sampai hari ini sejarahnya masih ada hidup saudara. Engkau Robert Dekakala saudara dan kawan-kawan, karena saya waktu itu masih remaja. Dulu kita anak-anak muda juga remaja tapi sekaligus dalam tanda kutip pengerja. Kenapa? Karena kita dulu yang bersihkan gereja setiap kali ibadah, remaja semua, anak-anak muda yang bersihkan gereja, yang atur semua. Luar biasa dulu. Dan kemudian perjalanan ibadah tidak setelah kontrak selesai dengan preman, mulailah pindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu restoran, kantor, kafe, hotel, sampai di bank. Pernah juga di bank sudah ada, kalau nggak salah di BHS itu Jalan Ratu Langit. Hampir semua kita punya ibadah itu kita sudah keliling ke kasih Tuhan Bukit Hermon perjalanannya.
Sampai akhirnya Tuhan tunjukkan di sini. Masih ada almarhum Pak Heri. Saya masih ingat itu saudara, bagaimana semua ini dulu. Ini cakar semua dulu ini saudara. Di samping gereja ini cakar semua. Cakar semua, rata-rata cakar. Masih ini jalanan masih sepi. Bisa dihitung yang tinggal di daerah ini saudara. Tuhan tunjukkan ini. Tahun 99 Oktober. Jadi kalau kita di sini kita sudah masuk sebenarnya 20. Ini 21, masih 22 karena Oktober 99 kita di sini dikasih Tuhan. Saya dari Jakarta kembali bersama istri itu tahun 99. Waktu itu masih di Sungai Pareman. Jadi tidak sampai setahun sana, puji Tuhan, Tuhan tunjukkan di sini pelayanan kita. Dan sampai saat ini saudara. Dan ketika saya renungkan ini bersama istri, keluarga, Tuhan semuanya karena Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Memang akhirnya kalau saya melihat saudara, ada beberapa gereja yang sebenarnya kita duluan, Bukit Herman kita, tapi ada beberapa gereja yang lebih, ya istilahnya dalam tanda kutip, Tuhan mempercayakan lebih banyak talenta, mungkin kelihatan lebih besar. Tapi ada beberapa gereja juga yang sampai hari ini belum punya gereja saudara, berkain cari dan sebagainya. Dan ketika saya kembali kepada firman Tuhan, Bukit Herman ini karena Tuhan. Saya tidak mau membandingkan dengan apapun. Kami berdiri di sini karena Tuhan. Anugerah Tuhan dengan semua jemaat, para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang begitu setia melayani Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Apapun yang kita lakukan saudara, bahkan ketika kita persembahan, kita masukkan Tuhan uang yang di amplop kita taruh, kita mengucap syukur di dalamnya. Itulah sebabnya tahun ini tahun mujizat, saudara seberitahu. Kalau kita ingin banyak mengalami mujizat Tuhan, mari kita banyak bersyukur kepada Tuhan. Itu karakter pemenang. Dibanding kita mengeluh, dibanding kita bersungut-sungut, saudara, mari kita banyak bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, karakter pemenang itu ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh dan jangan goyah. Berdirilah teguh dan jangan goyah. Perjalanan 35 tahun ini bukan bilang tantangan itu 1, 2, begitu banyak saudara. Saya pun pernah kesaksian bersama istri. Pernah kami juga berencana akhirnya kami juga secara manusia tidak tahan saudara, mau balik ke Jakarta. Karena sebelum di sini pun sebenarnya kami di sana sudah memulai dan pelayanan sudah lumayan saudara dikasih Tuhan. Waktu kami kembali ke Bukit Herman tahun 99, kami harus mulai lagi dari awal. Mulai lagi dari nol. Kalau bandingkan pelayanan kami di Jakarta, ya sebenarnya kami sudah, ya puji Tuhan lah saudara. Tapi mulai dari bawah, mulai dari nol. Dan Tuhan mengajarkan kepada kami apa yang namanya mengandalkan Tuhan. Apa yang namanya betul-betul tunduk di bawah kaki Tuhan. Submission. Percaya kepada gembala. Waktu itu ibu bapak rohani kita masih ada. Tunduk dengan segala apa yang bapak gembala. Karena kami kan pekerja saudara. Mulai lagi dari bawah. Berjalan saja sesuai apa yang Tuhan. Kami ikuti saja dengan segala kerendahan hati. Dan akhirnya Tuhan menyediakan semuanya. Pada akhirnya memang Tuhan izinkan kami 4 tahun yang lalu dalam pengembalaan. Dan ini pun waktunya juga nanti akan diteruskan. Karena memang hidup itu seperti itu saudara. Ada yang bisa berdirikan anugerah Tuhan. Terima kasih untuk semua dukungan hamba Tuhan, para pelayan Tuhan yang begitu setia. Saya pikirkan ini saja saudara, saya sudah gemetar di hadapan Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Domba-domba yang baik yang Tuhan berikan. Engkaulah gembala yang aman. Karena bukan suatu dua tantangan yang kita alami hari-hari ini. Begitu banyak saudara. Daud saja harus langsung diperhadapkan dengan Goliat. Tapi bagaimana Daud, engkau mendatangi aku dengan pedang, dengan lembing, dengan tombak. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Allah semesta alam. Tuhan izinkan kadang-kadang raksasa yang kita alami. Tapi firman Tuhan hari ini katakan, berdirilah teguh, jangan goyah. Bersama-sama katakan dengan saya, berdirilah teguh, jangan goyah. Percaya saudara, Tuhan memegang kehidupan kita. Tuhan memegang kehidupan kita. Karena kalau tidak saudara, kita akan masuk, ini nanti minggu depan ini kita masuk dalam pencurahan Roh Kudus. Bukan lagi pencurahan. Bagaimana kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Bagaimana kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Karena itu dua saja. Kalau kita nggak dikuasai oleh Roh Kudus, kita akan dikuasai oleh kuk perhambaan. Roma 8 itu. Kalau kita nggak dikuasai oleh Roh Kudus, kita akan kuk perhambaan. Waktu itu zamannya, kalau di Galatia, di Roma, sunat, soal makanan, soal Taurat. Wah, kalau nggak sunat, nggak selamat. Dulu saudara, kalau nggak puasa, wah doa nggak didengar dan sebagainya. Bagaimana Rasul Paulus dengan kekuatan dan kuasa Roh Kudus, kita harus berjalan di dalam kasih karunia. Taurat rohani, saudara. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan dalam Kolose 4 ayat 12, firman Tuhan berkata demikian. Kolose 4 ayat yang ke-12. Salam dari Epafras kepada kamu, ia seorang dari antaramu yang hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Ini doa saya saudara, kita semuanya berdiri teguh dalam Tuhan. Hari ini suami dari Seselani dioperasi, kita berdoa semuanya berjalan baik di Jakarta Pak Willy. Kita berdoa buat keselamatannya, kita berdoa juga buat kesembuhannya. Ya, berdiri teguh sebagai orang dewasa, firman Tuhan katakan. Itulah sebabnya tinggalkan sekali lagi kanak-kanak rohani. Jangan begitu cepat mudah tersinggung, cepat marah, dendam dan sebagainya. Tapi kita belajar mengasihi, kita belajar mengampuni, saudara. Kita tinggalkan segala sesuatu yang membuat hidup kita ini, saudara, akhirnya mandek. Akhirnya kita nggak bisa berdiri teguh, akhirnya hidup kita menjadi goyah. Kalau kita nggak dikuasai roh, sekali lagi kita akan dikuasai oleh kuk perhambaan, kedagingan maksudnya. Itu saja. Kalau kita berjalan di dalam roh, kita akan kuat. Makanya langsung disambung di sini, berdiri teguh dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Hidup ini bukan hanya sekedar apa yang kita mau, tapi hidup ini berbicara tentang apa yang kita lakukan. Ini sebenarnya kalimat yang bagus sekali lagi, saudara. Hidup ini bukan sekedar dari apa yang kita inginkan atau apa yang kita mau, tapi hidup ini berbicara tentang apa yang kita lakukan. Karena kalau berbicara tentang keinginan, banyak keinginan kita, saudara. Banyak keinginan kita. Dulu terus terang, dari zaman ibu bapak rohani kita yang mungkin pengen beli di sebelah, saudara, jadi memang nanti jadi pastori, tapi kita keduluan oleh hambanya Bapak Pendeta Freddy di sebelah. Keinginan kita, kerinduan kita, tapi kita tetap mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Karena kalau kita belajar terus kita inginkan, saudara, kita akan banyak kecewa. Yang penting itu apa yang bisa kita lakukan, kita kerjakan. Dan hari ini anak-anak muda saya lihat luar biasa. Kita akan melihat mereka di flash mob nanti dengan juga anak-anak sekolah minggu, saudara. Mungkin
ke depan kita lebih banyak anak-anak muda, bagaimana mereka berkarya, bagaimana mereka dengan cara mereka giat di dalam pekerjaan Tuhan. Karena memang Bukit Hermon ini tidak lepas dari anak-anak muda dari zaman yang Robert dulu. Itu waktu Bapak Gembala kita keluar dari Gembala Timojong, yang keluar ini kepesan dari anak-anak muda ya. Hampir nggak ada orang tua kecuali ada dulu Oma almarhum Suakim itu ya. Jadi tetap Oma ini Ponto juga bisa dihitung. Tapi selebihnya adalah anak-anak muda. Dulu tahun-tahun lalu kita undang mereka, tapi kalau ini karena ini masih pandemi kita nggak undang saudara ya. Anak-anak muda kita dulu karena situasinya jangan terlalu ramai saudara. Kecuali ada beberapa yang memang sebenarnya label tetap Bukit Hermon, Ibu Eli, ada mengincing, ada ibu beberapa itu tuh label tetap tidak bisa hilang itu. Berdirilah teguh dan jangan goyah, dan dia telah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ada beberapa yang akhirnya melayani di luar kota, di luar negeri, dan kita melihat bagaimana mereka karena akarnya sudah kuat. Rata-rata semua sudah melayani pekerjaan Tuhan dan banyak yang menjadi hamba Tuhan. Itulah sebabnya saudara, jangan sampai kita malas. Terus bukan tentang berbicara keinginan kita. Banyak keinginan kita saudara. Banyak saya juga banyak keinginan. Tapi kita lakukan saja apa yang bisa kita kerjakan bagi Tuhan. Itu saja saudara. Dan percayalah, jeripaya kita dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tetap setia saudara. Tetap setia melayani pekerjaan Tuhan. Jeripayamu dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Saya secara manusia hanya mendoakan Tuhan, jamah seluruh gedung kita Tuhan, jemaat, hamba-hamba, para pelayan Tuhan, pengurus, pengerja. Tuhan pakai mereka, Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah. Dan puji Tuhan saudara, bagi beberapa jemaat diberkati Tuhan. Tuhan memberkati kita semakin melimpah lagi. Karena sebenarnya apa yang kita dapatkan itu yang kita tahu. Kebanyakan berkat yang kita alami dapatkan hari ini saudara, itu karena memang sebenarnya kita tahu untuk pekerjaan Tuhan. Bagaimana kita melakukan segala sesuatu, dan Tuhan juga sudah berjanji bahwa jeripayamu dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Tuhan akan memperhitungkan semuanya. Dan kalau kita berjalan seperti ini, sekali lagi inilah karakter pemenang. Terus bersyukur saudara, berdiri teguh jangan goyah. Apapun masalah pergumulanmu, ingat jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan tinggalkan keluargamu, dan jangan tinggalkan gereja. Tetap cari Tuhan dan tetap giat melayani pekerjaan Tuhan. Jangan sampai merasa tua saudara ya. Kalau masih terus bisa melayani Tuhan, layani Tuhan. Untuk pelayanan di mimbar ini saya masih kalah satu ke Robert. Ke Robert masih pimpin pujian. Saya mimbar tapi sudah tidak pernah worship leader lagi saudara. Walaupun sekali-sekali saya juga suatu saat saya mau pengen worship leader lagi. Tapi ya nanti masa itu baru worship leader untuk berdiri atas mimbar. Ke Robert masih kalah. Beliau masih rohnya masih menyala, masih memimpin pujian. Oh haleluya saudara, haleluya. Saya masih ingat dulu waktu pelayanan di Jakarta, ada juga orang tua masih mau saudara melayani Tuhan. Ya jangan lihat umur saudara ya, tetap giat dalam Tuhan, tetap melayani Tuhan, jeripayamu dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Untuk firman Tuhan. Bersyukur Bapa, banyaklah yang Kau perbuat Tuhan di dalam hidupku. Haleluya. Haleluya Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam
bersama-sama. Kita bersyukur kepada Tuhan. Banyak yang merenungkan semua kebaikan Tuhan. Renungkan semua anugerah Tuhan dalam hidupmu. Hamba kembalikan segala ucapan syukur Tuhan kepadamu. Terima kasih. Kami memiliki karakter pemenang di akhir zaman ini sebelum Yesus datang kedua kali. Kami mau tetap bersyukur di dalam segala hal. Kami mau tetap berdiri teguh di dalam Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mau tetap giat melayani pekerjaan Tuhan. Karena kami tahu jerih payah kami dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Berkati seluruh jemaat, berkati semua pengurus, hamba-hambamu, Engkau Robert Tuhan, Tante Sinca, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu Tuhan, Ibu rohani kami, Tuhan masih berikan kekuatan, kesehatan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan hamba-Mu Ibu Harti bersama keluarganya, hamba-Mu pada Perendi bersama keluarga, hamba-Mu Ibu Lin, Tuhan terima kasih. Hamba-Mu juga pada Meli Santos Tuhan, PDP Vero yang ada di Manado, terima kasih kasih karunia-Mu dalam hidup mereka. Hamba bersama istri dan anak-anak Tuhan. Tuhan yang menyertai pelayanan kami, hamba-hamba-Mu bersama seluruh pengerja pada pelayanan Tuhan.
Terima kasih Tuhan di 35 tahun. Terima kasih untuk anugerah. Tuhan terus berkarya di GB Bukit Hermon ini. Dan namamu semakin dipermuliakan di dalamnya. Tuhan yang mengangkat GB ini, Tuhan Bukit Hermon ini. Membawa lebih dalam lagi Tuhan. Dalam rencana-rencana hebat yang Tuhan sudah siapkan bagi GB Bukit Hermon. Tuhan menolong hamba bersama istri dan anak-anak hamba. Semua hamba-hambamu dan para pelayan Tuhan. Tolong kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, berkasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Siapa yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, yang selalu mau bersyukur. Wow, luar biasa. Haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan warta Jumat. Keluarga besar GBI Bukit Hermon mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah datang dalam ibadah ini dan juga yang baru pertama kali hadir. Tuhan Yesus memberkati. Wow, ada luar biasa banyak anak-anak Tuhan yang luar biasa hadir. Ada Eli, ada Pak Nikolas, ada, saya tidak bisa sebut satu-satu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada Ibu Mary, ada Giolan ya tuh. Ya, luar biasa. Semua yang hadir, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, kita bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Next, happy birthday. Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun dalam minggu ini. Yang pertama, anak Sydney William Randa pada 17 Mei. Yang kedua, Bapak Marius Limpo yang ada di Manado. Walaupun jauh, Tuhan memberkati. Bapak Gosung Heng tanggal 21 Mei. Kita berdoa Bapak Gosung Heng lagi dalam keadaan sakit, biar Tuhan pulihkan, sembuhkan. Ada kada ulang tahun ya, sudah disiapkan di warta, bisa kita baca di warta. Oke, menara doa mengundang para pelayan Tuhan dan jemaat untuk berdoa bersama-sama di menara doa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 jam 18.00 Wita di gereja. Jadi dihimbau kepada para hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan, khususnya yang melayani ya, hadir dalam ibadah doa, menara doa. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir, bisa lewat online. Jadi kita sama-sama mengikuti menara doa, baik yang di rumah juga ya. Puji nama Tuhan. Di sini ada di warta, bisa dilihat warta, dukung dalam doa. Ada dialog kebangsaan yang akan diadakan di gereja kita. Jadi kita sebagai tuan rumah di tempat ini pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021. Ini ada dialog kebangsaan. Dan tamunya itu Haji Asrun Sani MSI ya. Beliau itu wakil ketua MPR RI ya, bersama ada rekannya juga, kurang jelas saya baca. Iya, kita lihat ada di warta. Ini kita bantu dalam doa supaya semua berjalan dengan baik. Ada dialog kebangsaan ya. Puji nama Tuhan. Selanjutnya Shalom mengundang seluruh jemaat untuk mengalami jamahan dan kuasa Roh Kudus dalam ibadah doa Pentakosta selama 2 hari. Sini tertulis di garis, selama 2 hari yang diadakan pada hari Rabu dan Kamis tanggal 19 sampai 20 Mei 2021. Waktunya jam 6 atau pukul 18.00 Wita di tempat ini GBI Bukit Hermon. Jadi sini ada keterangan semua pengurus, guru sekolah minggu, WL, singers, pemain musik dan hamba-hamba Tuhan wajib hadir. Jadi dihimbau kepada setiap kita, terutama yang melayani, wajib hadir ya. Dan juga jemaat yang mau hadir, puji Tuhan, supaya kita sama-sama beribadah, ada doa lawatan Roh Kudus di tempat ini. Iya. Kemudian ibadah Pentakosta mengundang seluruh jemaat untuk hadir dalam ibadah Pentakosta pada hari Minggu depan ya, tanggal 23 Mei 2021 jam 9 seperti saat ini kita beribadah ya.
Jam 9 GBI Bukit Hermon, pembicara Bapak Pendeta Ishak Mulyawan Tanogi dengan tema Kuasa Roh Kudus. Jadi minggu depan luar biasa ya, ada ibadah Pentakosta. Jadi dihimbau kepada semua jemaat untuk bisa hadir. Bahkan yang hadir hari ini, kalau bisa hadir, puji Tuhan, kita sama-sama beribadah. Oke, puji nama Tuhan. Saatnya kita akan memberi buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sebelum kita memberi, di hambanya Bapak Urbanus bawa kita dalam doa. Haleluya, mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Pagi siang hari ini Tuhan kami bersyukur, kami bisa Tuhan beribadah Tuhan, kami bisa memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami percaya apa yang kami persembahkan Tuhan melalui pujian dan penyembahan kami Tuhan naik dan berkenan Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan memberi untuk pekerjaan-Mu Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan ajar setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kami mau memberi Tuhan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Karena apa yang kami miliki saat ini Tuhan, itu semua berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap memberi dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Persembahan dijalankan, kita angkat pujian ini bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Amin. Puji
Puji nama Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saatnya kita akan tutup ibadah kita. Terima kasih Tuhan. Yang kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. kembalikan segala pujian dan hormat syukur kami kepada-Mu Tuhan. Dan biarlah ibadah ini menjadi jumpa yang berbau di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apa yang kami lakukan tidak pernah sia-sia. Jeripaya kami dalam Tuhan, selalu ada penuaian di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua yang sudah melayani pekerjaan-Mu, tangan-tangan sudah memberi Tuhan. Dan kami terus berdoa buat Tuhan, Bapak Konsul Heng, kuasa-Mu yang menyembuhkan Tuhan. Terutama Tuhan Pak Weli yang operasi pagi ini, Tuhan menyertai semuanya berjalan dengan baik, keselamatan daripada-Mu, kesembuhan daripada-Mu mengalir Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap kami yang hadir saat ini ada kekuatan yang baru mengalir, yang lemah dikuatkan, yang sakit sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tetap berdoa buat bangsa kami Tuhan, bangsa kami tetap aman, damai. Tolong presiden kami Tuhan menyertai dalam segala kepemimpinannya Tuhan, sehingga bangsa ini semakin maju, ekonomi dipulihkan. Tolong Israel Tuhan, pulihkan dan kembali semuanya menjadi baik, damai, menjadi aman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami serahkan selanjutnya acara ulang tahun setelah ibadah ini dalam tangan pimpinan Roh Kudus. Sekali lagi semuanya berjalan dalam pimpinan Tuhan. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing Tuhan. Berkat-Mu turun atas setiap kami. Kekasih Tuhan, arahkan hati-Mu, angkat tangan-Mu. Pulanglah dan terimalah segala berkat dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih setia dan damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan manis dari Roh Kudus yang terus memimpin dan menyertai kita sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Demi nama Tuhan Yesus, setiap kita percaya dan berkati Tuhan, bersama-sama katakan Amin. Tuhan Yesus memberkati.